Kasus tuntutan pidana mati terhadap Fandi Ramadan kini tak hanya bergulir di ruang sidang. Perkara penyelundupan sabu hampir 2 ton yang menjerat awak kapal Sea Dragon itu turut menjadi perhatian serius Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 bahkan menggelar rapat dengar pendapat umum bersama keluarga Fandi yang didampingi Hotman Paris Hutapea di Jakarta pada Kamis 26 Februari 2026. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan kesimpulan bahwa pihaknya akan memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Batam serta penyidik Badan Narkotika Nasional. Pemanggilan itu dilakukan untuk mendalami lebih lanjut dasar tuntutan mati terhadap Fandi. Tak hanya itu, Komisi 3 juga menggelar rapat khusus sesuai ketentuan pasal 74 UU MPR DPR dan DPRD. Dalam rapat khusus tersebut terdapat 3 poin penting yang menjadi sorotan. Pertama, Komisi 3 mengingatkan bahwa KUHP baru tidak lagi berparadigma keadilan retributif atau pembalasan semata. Hukum kini dipandang sebagai instrumen keadilan substantif, rehabilitatif, dan restoratif, yakni sebagai alat perbaikan masyarakat. Kedua, dalam pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi pidana pokok, melainkan alternatif terakhir yang harus diterapkan secara sangat ketat dan selektif. Ketiga, merujuk pasal 54 ayat 1 KUHP baru, hakim wajib mempertimbangkan bentuk kesalahan, sikap batin, serta riwayat terdakwa dalam menjatuhkan pidana. Habibur Rahman menyebut perhatian khusus ini diberikan karena tuntutan mati menyangkut nyawa manusia. Sikap DPR ini muncul di tengah proses persidangan yang telah memasuki tahap akhir di Pengadilan Negeri Batam. Sebelumnya, jaksa tetap pada tuntutan pidana mati dengan alasan pembelaan Fandi dinilai tidak mematahkan fakta persidangan, termasuk soal proses perekrutan dan keterlibatan dalam pemindahan barang di kapal. Kini dengan atensi dari DPR dan rencana pemanggilan aparat penegak hukum, kasus Fandi tak lagi sekedar perkara pidana narkotika. Ia telah menjadi isu yang menyentuh perdebatan lebih luas soal penerapan hukuman mati dan paradigma hukum di Indonesia. Kasih jalan ya kayak dia ini mungkin Olin Dharma Indonesia Belaya Olin dia orang Sabandar itu di Batam ini itu yang untuk kenalan sama dia sama nanti sama Ali Bang, maaf ya permisi kasih jalan Ali Olin maaf permisi Sabandar. Tarik dulu ya. Bang, dapat semua kan ya? Oke, jalan ya. Oke, yuk. Pandi, apa yang mau disampaikan Bang? Korban juga tuh. Bang Fandi, apa yang mau disampaikan Bang? Bang, apa yang mau disampaikan Bang? Aku tersesat di negeriku, tapi Bang, negara tidak mampu. Aduh. Yang kami tahu dari rumah mereka dapat tawaran kerja. Yang dari rumah memang yang kami tahu memang kerjaan halal. Nggak tahu kami kayak gini terjebak kayak gini. Tahu kapal dari Batam. Itu yang melapor ke kita siapa? Yang ngasih tahu ke ngasih tahu. ibu siapa pertama kali itu? Tahu. Taunya gimana? Ya. Dari media.
Oh, dari media. Tanggal berapa itu? Sekitar tanggal 20 Mei. Iya, Bulan Mei lah ya. Iya, Mei. Tahun kemarin. Iya. Oh, berarti bukan dari petugas yang ngabarin langsung, tapi dari berita. Dari berita. Bagaimana kalau Pak Kapten dan Pak Leo di rumah seperti apa? Atau sama keluarga seperti apa? Aktivitasnya biasanya seperti apa? Terus kalau beliau ini pernah nggak bermain narkoba dan segala macam? Itu tidak pernah. Tidak pernah. Kalau persiasi orang pun tidak pernah. Selain penjujur orang, aku perjuangkan dia jujur kali dia itu. Bawa 1 biji dari Malaysia susu, bisa ditinggalkan di apa? Terminal itu. Itulah jadi nggak tahu dia itu apa-apa. Kejujurannya begitu Jadi ya? cuman dia ini, kebodohan dia lah ini kurasa. Kelalaian dia, maka dia jadi kayak gini. Jadi sebagai tumbal lah itu kurasa itu dia di situ. Lalai. Jadi mudah-mudahan Tuhan. Aku percaya sama Tuhan, yakin aku. Bahwa Tuhan yang melepaskan orang itu. Iya. Yakin saya. Kalau kekuatan namanya nggak ada. Tuhan itu ada di atas kita. Itu memang aku perjuangkan itu. Tetap saya berdoa. Aku berdoa. Penghabisan di doaku ini sidang terakhir dia baru terbuka. Nah, iya. Sebelum kerja di kapal ini biasanya kerja apa sehari-hari? Cuman mulai dari kapal. Pindah-pindah kapal. Kapal apa biasanya? Kebanyakan Malaysia. Kapal Malaysia. Oh, berarti sering ya yang luar negeri, bukan hanya di pulau Indonesia aja. Di situ nanti ada buku pelautnya atau paspornya, di situ sibil apa apanya ada. Sering dia itu ngambil kapal ya, kalau kapal dijual di Hong Kong, nanti ke Malaysia suruh ambil, mereka bawa ke Malaysia. Kalau Jadi nggak tetap gitu, hanya mengambil. siap. Nama Inang siapa, Nang? Nama aku langsung. Tio Marisi Kurtompul. Kio. Tio Marisi Tio Marisi. Kurtompul. Boru Tumpul. Ya. Umur berapa, Nang? Sorry. Umur udah 80. 80. Berarti datang langsung dari Medan. Dari rumah saking udah sakitnya rasa aku datang aku kemarin. Bukan aku ada duit. Ada dari mana? Dicari anakku itu biar bisa aku sampai kemari. Jadi itulah berjuang biar bisa aku jumpa sama anak. Itu aja. Cuman itu tadi dia apa itu? Cap, ada keinginan nggak biar si Jekitan itu segera ditangkap? Iya. Usahakan bisa dia itu tangkap. Kalau bisa ditangkap dan hukum seberat-beratnya. Apa pesan yang pengen disampaikan ke Pak Prabowo soal itu? Iya, perlu diusut tuntas habis. Boleh disampaikan? Cap? Ya perlu disampaikan supaya ditangkap itu Mr. Jekitan karena dia DPO sampai sekarang belum dapat lagi. Jadi kalau bisa sama anteknya yang di sini sama Mr. Pong ini harus dituntas habis. Selain Fandi Ramadan, terdakwa lain dalam kasus sabu hampir 2 ton juga menyuarakan jerit hatinya. Hasyolan Samosir, nakoda kapal Sidrake, menyatakan dirinya dijebak dalam perkara yang kini menjeratnya dengan tuntutan hukuman mati. Pernyataan itu disampaikan selesai sidang tanggapan jaksa atas pledoi di Pengadilan Negeri Batam pada Rabu 25 Februari 2026. Dengan mengenakan baju tahanan Kejaksaan Negeri Batam dan tangan terborgol, Hasyolan berbicara kepada awak media sebelum naik ke mobil tahanan. Di bawah pengawalan ketat aparat, ia mengklaim dirinya dan kru Indonesia lainnya menjadi korban penipuan. Menurut Hasyolan, mereka dijebak oleh pihak asing. Ia menyebut nama Tan alias Jackie Tan alias Chan Chai alias Kapten Tui yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Jackie Tan disebut sebagai warga negara Thailand sekaligus pemilik kapal Sea Dragon. Hasyolan bahkan mendesak agar sosok yang disebutnya sebagai aktor utama itu segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Ia juga memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan menuntaskan perkara tersebut. Dalam keterangannya, Hasyolan menyebut ia dan para pelaut Indonesia hanya menjalankan pekerjaan. Ia mengklaim sempat menerima dokumen berupa letter of guarantee atau perjanjian dari perusahaan Thailand serta setelah proses pergantian kapal saat docking di Batam. Tak hanya membela diri, Hasyolan juga menyampaikan pesan kepada para pelaut Indonesia agar lebih berhati-hati menerima tawaran kerja dari perusahaan luar negeri. Menurutnya harus ada kejelasan kapal dan perusahaan agar tidak ada lagi pelaut yang bernasib sama.
Sebelumnya, jaksa tetap pada tuntutan pidana mati terhadap 6 terdakwa termasuk Hasiholan. Kini perkara penyelundupan hampir 2 ton sabu yang ditangkap di perairan Karimun pada 21 Mei 2025 itu tinggal menunggu pembacaan vonis majelis hakim. Cuman itu tadi dia Pak. Cap, ada keinginan nggak biar si Jekitan itu segera ditangkap? Iya, usahakan bisa dia itu tangkap. Kalau bisa ditangkap dan hukum seberat-beratnya. Apa pesannya pengen disampaikan ke Pak Prabowo soal itu? Iya, perlu diusut tuntas habis. Boleh disampaikan? Cap? Ya perlu disampaikan supaya ditangkap itu Mr. Jekitan karena dia DPO sampai sekarang belum dapat lagi. Jadi kalau bisa sama anteknya yang di sini sama Mr. Pong ini harus dituntas habis. Itu pesan saya karena kita jangan korban jadi pelaut di Indonesia. Pesan ke siapa nih, Cap? Hah? Pesan ke siapa? Pesan kepada seluruh Indonesia. Kepada presiden juga, Cap? Iya, kepada presiden semua. Sama kepada Bapak Presiden Prabowo. Waktu kapalnya diganti itu ada mempertanyakan atau kita tahunya di mana? Pergantian itu ada di Batam. Pergantian kita diturunkan karena kebetulan kapal itu naik di Batam, kita dipindahkan. Tapi pulang dulu ke Medan, baru kita dikasih sesuai dengan ada LG sama agreement. Memang ada perpindahan resmi. Itu perpindahan resmi atau dari Sidergan ke dari Mr. Tan pihak daripada perusahaan Thailand. Ada sesuai dengan agreement sama LG-nya dia kirim. Nanti ini ada sama Mr. Pong, korban kami ini sebagai pelaut Indonesia, tolong diperhatikan lah. Supaya kami bisa Ada minta extension dari Bapak Prabowo Republik Indonesia supaya kami dibebaskan. Cap, coba jelaskan laut sebagai WNI tadi pelaut Indonesia dijebak oleh pelaut Thailand itu. Iya, kita ditipu oleh pelaut dari Thailand sampai sekarang itulah. Tapi pelaut Thailand itu seharusnya dia pelakunya semuanya. Jadi tolong kepada Bapak Presiden mentuntaskan masalah ini dan membebaskan kita sebagai warga negara Indonesia, pelaut Indonesia. Itu aja dari saya. Ini soal NKRI ya? Iya, NKRI bagi pelaut Indonesia. Untuk para pelaut di Indonesia apa minta dukungan atau gimana? Bagi pelaut Indonesia harus berhati-hati dan lebih jelas lagi. Harus berhati-hati gitu ya? Iya, karena ini kita banyak sekarang ini pelaut dari Thailand, dari perusahaan Thailand yang nggak jelas sama sekali. Yang menjebak kita? Yang menjebak kita, pelaut Indonesia, berhati-hatilah. Kalau bisa dituntas habis itu, perang narkoba, kasih habis. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Boleh diulangi sedikit Pak? Pesan untuk pelaut Indonesia agak berhati-hati ulang. Iya, pesan dari saya sebagai pelaut untuk Indonesia semua, berhati-hatilah kepada perusahaan Thailand. Karena jangan sampai kena terjebak lagi macam kami ini jadi korban. Jadi kalau bisa tolong kepada Bapak Presiden mengusut tuntas, dikasih perang narkoba tersebut sampai tuntas. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Dan soal eksepsi soal apa? Saya juga teman pesantren dari Pandi. Masan saya junior 1 tahun bawah beliau. Perilakunya alhamdulillah baik dan dia juga pandai ceramah. Dan juga anak pesantren, alhamdulillah sampai hari ini atensi dari pihak pesantren dan pihak guru-guru sangat antusias. Bahkan pesantren saja juga sering menanya kepada saya bagaimana perkembangan si Pandi ini, bagaimana kronologis dan bagaimana diduga dijebak ini. Inilah menjadi perhatian dan memang banyak pesantren kita mendoakan beliau supaya kasus ini insya Allah mendapat titik yang seadil-adilnya. Apalagi kan kalau memang beliau tidak ada niat jahat, kenapa harus dihukum? Dalam kesehariannya selama pesantren itu Pandi itu seperti apa Bang selain ceramah? Ya, yang saya tahu beliau anak yang jujur, disiplin, baik, taat dengan peraturan. Pesantren biasalah kan peraturan yang artinya disiplin. Kalau hal-hal yang untuk berkelahi kecil-kecil itu biasa. Tapi kalau untuk terlibat kegiatan-kegiatan melawan hukum dia tidak pernah? Enggak ada. Macam mana untuk melawan hukum? Pesantren Bang. Pesantren kan mana bisa artinya kita melakukan hal khusus, merokok aja nggak boleh. Apalagi hal-hal yang aneh begitu. Makanya
pesantren juga sangat terkejut. Kok bisa Pandi terkena jaringan sindikat narkoba internasional, kan nggak logika. Makanya disitulah pesantren juga ya kok begitu. Nah, dengan narasi-narasi yang dijumpa di media, maksudnya dia dijebak. Ada pamit ke sayanya atau pesawatnya gitu nggak sebelum berangkat? Dia tamatan dia SMP, SMA-nya dia mengambil pelayaran di Aceh. Jadi ada minta restu langsung ke